Oke, jadi sekarang kita akan masuk kepada materi yaitu mengimpor kategori barang atau brand. Jadi ini harus dilakukan sebelum kita mengimpor barangnya, ya. Oke, saya buka file kategori barang. Nah, di sini kalau Anda lihat ada banyak ya kategori barang atau brand ya sampai 439. Nah, ini dengan masing-masing akunnya. Jadi untuk barang-barang yang lain ini satu akun ya, misalnya persediaan, beban, penjualan, retur penjualan dan lain-lain ini satu akun. Sedangkan cashback yang kategori cashback ini kosong. Nah, kenapa? Kita lihat di sini ada hubungan antara kategori dengan daftar barang ya. Nah, Anda perhatikan di daftar barang ini ada 5 baris yang pertama. Ini jenisnya non inventory service ya, dan service. Yang lain inventory. Jadi inventory itu kode akunnya adalah seperti berikut ini ya, sama, yang tipenya inventory. Sedangkan yang non inventory dengan service ya kategorinya cashback. Tapi Anda perhatikan di sini. Nah, untuk akun-akunnya ini sudah langsung diisi ya. Sudah langsung terisi yang 5 tadi, non inventory dan service. Sedangkan yang inventory semua kosong ya. Kenapa kosong? Nanti pada saat kita impor barang ini dia akan mengikuti akun-akun yang ada di sini, yang ada di kategori. Sedangkan cashback ini kenapa kosong? Karena ini berbeda-beda. Jadi dia akan mengikuti yang ada di dalam daftar barangnya ya. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk yang non inventory dan service tidak membutuhkan barang terkirim dan beban pokok ya. Dan sebenarnya ada satu akun namanya beban, tapi ini di sini yang menggantikan adalah persediaan. Oke, kita coba untuk mengimpor nanti ya. Nah, kita akan coba untuk mengimpor semua ini. Tapi kita akan mengimpor terlebih dahulu yaitu kategorinya. Nah, ini seperti ini ya contohnya untuk cara penginputan. Nah, ini ada penjelasannya. Oke, sekarang saya klik simpan dulu dan saya akan klik di sini ya, di Excel. Kemudian saya masuk di persediaan dan kategori barang. Nah, ini dia. Jadi di sini sudah ada kategori namanya kategori umum ya. Biarkan saja dia seperti ini. Oke, persediaan barang, beban. Nah, misalnya di sini tadi apa? Penjualan ya. Nah, biaya penjualan lainnya, beban pokok. Nah, beban pokok penjualan supermarket. Oke, yang lain sudah pas ya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, oke, saya simpan saja. Nah, jadi kategori umum ini kita tidak bisa hapus ya, karena dia sudah merupakan default. Nah, kita akan bisa hapus kalau nanti sudah masuk kategori yang lainnya. Oke, saya langsung saja klik di impor data, impor dari Excel. Dan lihat, ini contoh filenya ya. Saya klik di contoh file. Nah, sebenarnya contoh filenya sama dengan contoh file yang sudah saya lengkapi tadi. Nah, seperti ini ya. Ini penjelasannya. Nah, ini adalah contoh filenya. Oke, saya tutup saja. Dan sekarang saya klik di buka file dan kategori barang. Klik open dan unggah. Nah, ini dia. Langsung termapping secara otomatis dengan syarat bagian atasnya ya, headernya. Oh, sorry, ini buka daftar barang ya. Bagian header dari kategori barang ini jangan diubah. Nah, bagian header yang kuning ini ya. Oke, saya tutup saja. Dan sekarang saya klik lanjutkan. Dan saya langsung klik lanjutkan. Jadi ini tidak perlu dicentang ya. Nah, saya klik lanjutkan. Oke, jadi biarkan saja prosesnya berlanjut atau berlangsung. Kita lihat. Oke, dia putus lagi, tidak apa-apa. Biasanya putus ini dia akan lanjut otomatis ya. Nah, jadi caranya Anda keluar, Anda masuk lagi di kategori barang ya, di daftar. Nah, ini dia. Oke, kita lihat apakah sudah masuk 439. Di sini saya lihat ya 439. Di kategori barang ada berapa?
ada 439 item ya. Nah, kalau misalnya saya ragu apakah sudah masuk atau belum, ya tidak apa-apa, saya ulangi saja ya. Impor dari Excel. Nah, saya ambil dari barang yang tadi, kategori barang. Nah, saya unggah. Nah, di sini saya lanjutkan dan saya lakukan update saja ya. Nah, biar supaya saya memastikan bahwa sudah masuk semua, karena memang ini koneksi internet ini sering bermasalah ya, tiba-tiba putus ke server Accurate. Nah, bisa saja sebagian sudah terupload, sebagian belum. Jadi untuk memastikan kita upload saja ya. Nah, kita upload dan kita update. Memang internetnya harus stabil. Kalau internetnya tidak stabil seperti modem Orbit, Light begini memang susah ya. Kita di daerah ini tidak ada pilihan lain selain mau pakai modem-modem seperti ini. Kalau di Jakarta pilihannya banyak. Jadi kalau yang lain tidak beres, kita bisa ganti dengan provider internet yang lain yang lebih bagus. Tapi kalau di daerah tidak ada pilihan lain selain Telkomsel. Oke, berhasil ya. Artinya semua sudah berhasil diunggah ya. Oke, kalau begitu sekarang kita lihat ya. Kita lihat misalnya di bagian AAA ini ya, A3. Nah, ini sudah sesuai dengan Excel akun-akunnya ya. Nah, oke, sekarang setelah kita memasukin kategori barang, maka saatnya kita akan memasukkan daftar barang ya. Nah, ini jadi daftar barang ini perlu Anda lihat. Nah, saya sudah jelaskan panjang lebar tentang daftar barang itu apa itu non inventory, inventory, service, bahkan grup ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Oke, kita lihat ya apa-apa saja yang perlu dilengkapi. Nah, di sini pemasok utama sudah ya. Nah, jadi pemasok utama ini sudah harus ada di dalam Accurate. Nah, ya di bagian pembelian, di bagian pemasok ya. Nah, di bagian pembelian dan pemasok. Oke, tidak apa-apa dia putus lagi. Nah, ini di bagian pembelian pemasok. Nah, ini jadi kita tulis namanya di sini ya, di kolom pemasok utama bukan nomor, tapi nama. Nah, sesuai dengan keterangan yang ada di belakang sini ya. Nah, jadi kita tulis namanya di bagian kolom pemasok utama. Nah, yang lain Anda buat di situ. Nah, ini yang Anda perlu perhatikan. Ini gudang saldo awal. Jadi gudang harus ada juga, gudang Jakarta dengan gudang Surabaya ya. Nah, jadi kalau tidak ada gudangnya, maaf, kalau tidak ada stoknya berarti gudangnya harus kosong. Tanggalnya semua harus kosong, nilai satuan juga kosong. Kalau ternyata barang itu tidak ada gudangnya ya, seperti itu. Nah, jadi di sini saya harus buat 2 gudang di dalam Accurate Online. Kalau tidak akan gagal ya. Nah, cara membuat gudangnya yaitu di sini di persediaan gudang. Nah, sudah ada 1 gudang utama. Ini saya namakan saja gudang Jakarta ya. Dan gudang berikutnya coba saya lihat apakah ada gudang Surabaya. Nah, ini dia ya. Jadi saya ambil gudang Surabaya. Gudang Jakarta sudah ada, kemudian saya ambil gudang Surabaya. Nah, seperti ini. Jadi harus ada daftar gudangnya dulu ya. Nah, kalau tidak ada gudangnya dia akan error. Nah, ini. Jadi ada departemen name, struktur name, sub farm name. Nah, ini kita akan memanfaatkan karakter 1, karakter 2 dengan karakter 3. Jadi misalnya ada informasi tambahan terhadap suatu barang ya, misalnya tipe, panjang, lebar dan lain-lain, Anda bisa menggunakan karakter-karakter ini. Nah, oke ya. Nah, jadi di gudang saldo awal Anda harus perhatikan, kita harus memasukkan kuantitas satuan saldo awal, nilai satuan dan pertanggalnya. Ya, seperti itu. Oke, semuanya sudah lengkap. Nah, sekarang saya simpan saja. Kemudian saya akan mengimpor ya barang ke dalam Accurate. Jadi caranya adalah kita klik di persediaan, kemudian kita klik di barang dan jasa ya.
Nah, di klik barang dan jasa ini kan masih kosong ya. Dan kita klik impor data dan impor Excel. Nah, ini ada dua ya, impor grup. Nanti kita akan mengimpor barang grup ini. Ya, jadi sekarang kita impor dari Excel barang grup, tetapi belum ada detail atau rincian barangnya. Jadi hanya baru nama dengan harga jualnya saja. Ya, nah seperti ini, yang tipe GRP atau grup ini. Nah, oke ya. Jadi saya tutup saja, kemudian kita impor dari Excel. Nah, impor dari Excel. Nah, ini contoh filenya ya. Jadi contoh filenya itu, nah seperti ini. Seperti Excel saya ini. Nah, jadi kalau Anda lihat seperti Excel saya ini ya. Nah, tetapi sudah saya lengkapi. Nah, ini hanya beberapa saja, sepotong saja. Tetapi di dalam Excel saya sudah saya lengkapi. Nah, ini kategori-kategori yang sebelumnya kita sudah impor. Oke. Sekarang kalau sudah memastikannya semua sudah oke, maka saya akan melakukan upload ya. Nah, upload. Oke, sekarang saya akan upload di impor barang dan jasa dan saya akan buka di sini. Pilih lokasi, lalu untuk amannya sebaiknya kita tutup saja ya Excel ini, dan kita pilih daftar barang atau merchandise inventory dan klik unggah. Nah, kita lihat ya, kita lihat semua ke bawah satu persatu. Oke ya. Nah, jadi impor barang, kategori, tipe, persediaan, kemudian satuan 1, 2, 3 dipakai di cabang, ya, gudang saldo awal, persediaan. Nah, sudah ada semuanya ya. Oke, sekarang kita tinggal klik lanjutkan saja ya. Kita klik lanjutkan. Nah, Anda harus klik update ya. Kenapa harus klik update? Karena satu barang itu dia bisa memiliki atau bisa ditempatkan di beberapa gudang ya. Nah, oleh karena itu Anda harus klik update. Kalau tidak, nanti dia tidak akan masuk. Nah, pada prakteknya sebaiknya Anda buat satu gudang, satu file Excel. Itu lebih aman daripada ada campur di dalam satu file Excel dari semua gudang. Nah, itu akan bingung. Di contoh ini kan saya gabung saja ya, gudang Jakarta dengan gudang Surabaya satu Excel. Tapi kalau pada prakteknya sebaiknya Anda buat satu-satu Excel saja. Ya, dipisah ya antara gudang Jakarta dan gudang Surabaya. Jadi lebih mudah untuk kontrolnya. Nah, di sini kan ada gudang Surabaya, ada gudang Jakarta dari satu barang yang sama. Nah, ini Anda perhatikan ya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, maka kita pada saat impor kita wajib untuk klik update. Kalau tidak nanti hanya masuk gudang Jakarta atau gudang Surabaya saja. Sedangkan yang lainnya tidak masuk. Oke. Nah, sekarang saya klik lanjutkan ya. Nah, kita tunggu. Prosesnya sampai di mana? Apakah berhasil atau tidak? Kita akan tunggu. Baru sejauh ini 44. Oke, 22 data berhasil diproses ya. Dari 3.000-an data. Nah, sebenarnya kalau di supermarket ya, minimarket itu barangnya itu bisa sampai mencapai 10.000, bahkan belasan ribu, 18.000 itu dapat ya. Nah, ini hanya 3.000-an, ini masih terbilang sedikit. Oke, ada satu data gagal diproses, nanti kita lihat ya. Data apa itu? Nah, kalau Anda ingat sebelumnya saya sudah bahas, memang harus ada satu yang gagal. Oke, seandainya internet Anda kurang stabil, maka inilah yang akan terjadi ya. Anda klik OK saja, tidak apa-apa, dia loading. Ya, setelah dia loading, Anda kembali klik di daftar barang dan jasa dan Anda klik impor ya, impor dari Excel. Nah, nanti dia akan lanjutkan. Nah, dia akan lanjutkan sisanya. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya dia putus seperti ini, Anda ulangi saja. Karena memang masalah di internetnya ya. Memang ini susahnya pakai cloud itu seperti ini ya. Jadi sangat bergantung kepada nasib daripada koneksi internetnya, kestabilannya.
Nah, kalau berbasis desktop ya mungkin tidak bermasalah sama sekali untuk internet, tapi kalau untuk cloud begini tidak bisa. Ya, apalagi internet Anda di daerah, nah seperti inilah kira-kira. Oke, kita masih berusaha untuk sambung lagi ya, karena memang pada dasarnya internet ini yang bermasalah. Kita klik impor dari Excel lagi. Nah, dia akan lanjut ya. Biar saja kita merangkak pelan-pelan. Oke, kita ulangi lagi. Karena internetnya terputus, tidak stabil. Ya kalau pakai fiber optik mungkin lebih stabil ya, jauh lebih stabil. Ini kita pakai modem dengan menggunakan kartu SIM card, ya seperti ini ya nasibnya. Dan untung saja di dalam Accurate Online ini pada saat putus dia masih bisa untuk resume ya, atau melanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, seperti biasa klik di daftar dan klik di impor dari Excel. Jangan klik hentikan ya, hati-hati, jangan klik hentikan. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada satu data yang gagal diproses. Nah, data itu pasti data yang ini ya. Nah, misalnya saya buka, data yang gagal diproses pasti data yang ini. Sebelumnya sudah saya siapkan, memang harus gagal dia. Nah, ini dia. Ya. Pasti error karena profil yang paling lengkap berada di bagian bawah. Jadi kenapa dia error? Karena yang lengkapnya di bawah, bukan di atas ya. Kalau dia di atas seperti 417 ini dengan 418 dia tidak akan error ya, atau seperti 412 ini. Nah, ini kenapa? Karena yang paling lengkap itu dia berada paling bawah. Nanti kita input secara manual saja ya. Ya, Anda harus mengulang-ulangi seperti ini kalau internet Anda tidak stabil. Jadi ini bukan dari sisi server Accurate-nya, tapi dari sisi internet kita. Oke, jadi satu data dan gagal diproses. Kita unduh ya. Data apa itu? Kalau kita lihat di sini, coba saya buka ya. Saya buka. Nah, ini tik-tak original 90 gram. Apakah sama? Nah, benar ya. Jadi yang gagal masuk itu adalah, nah ini dia ya, 807 INV yang di Jakarta ya. Nah, berarti yang di Jakarta kita lihat benar. Jadi yang Jakarta yang tidak masuk sebanyak 2 piece ya. Jadi caranya adalah, nah di sini saya copy saja. Saya masuk di dalam Accurate Online-nya, kita klik tutup saja ya. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, saya cari barangnya. Nah, ini barangnya. Oke, saldo. Nah, jadi hanya masuk Jakarta. Jadi yang tidak masuk itu adalah yang di atas, Surabaya ya. Nah, jadi kalau kita, Jakarta juga. Jadi Jakarta seharga atau sebanyak 7. Nah, berarti saya harus tambahkan di sini. Nah, berarti sebanyak 7 apa nih? Pieces ya. Oke, pieces seharga 3821. Nah, itu ya. Jadi cara update-nya seperti itu. Kita klik simpan. Nah, oke, coba saya lihat lagi di saldo 7. Oh, maaf. Jadi gudangnya ini bukan gudang Jakarta, Iya benar, gudang Jakarta. Saya pikir tadi Surabaya. Oke. Berarti sudah tepat ya. Nah, sudah tepat, dua-duanya di Jakarta. Oke. Berarti sudah tidak masalah. Nah, sekarang Anda bisa lihat di laporan, daftar laporan, kemudian neraca. Nah, di sini sudah masuk transaksi atau saldo untuk nilai persediaan barang dagangannya. Ini sudah masuk. Jadi dengan demikian di bagian barang dagangan ini juga sudah masuk stoknya,
sudah masuk profil barangnya, ya, nama, barcode, kode barang dan lain-lain itu sudah lengkap masuk di sini ya, sesuai dengan data Excel-nya. Oke. Nah, kalau ini sudah masuk, berarti kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengupload barang grouping. Nah, jadi Anda perhatikan barang grouping ini adalah barang-barang yang sebenarnya merupakan barang grup, tetapi di dalamnya ada rincian barangnya, ya, misalnya parcel, ya, parcel terdiri dari A, B, C, D, ya. Nah, kalau barang-barang grup di sini barang-barang yang sifatnya 2 barcode, ya, tetapi satu barang memiliki 2 barcode karena dia berbeda 2 unit, ya, seperti sebelumnya saya sudah jelaskan tentang bank-bank di materi sebelumnya, ya. Nah, oke, Anda sudah simak ya di materi selanjutnya, jadi tidak perlu lagi saya jelaskan di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, misalnya saya klik di barang dan jasa, kemudian saya ambil jenis barangnya yang grup. Nah, Anda perhatikan ini barang grup sudah masuk, ya, KN95, tetapi rinciannya belum masuk sama sekali, tetapi profilnya sudah masuk, sudah bisa tersimpan, ya, 50.000 per box, tapi rinciannya belum. Nah, bagaimana supaya rinciannya belum masuk? Agar rinciannya masuk, maka kita harus membuat seperti ini, ya, filenya. Oke. Nah, jadi hanya kolom yang warna merah ini saja yang akan masuk, ya, sebagai rincian. Sedangkan warna hitam ini sebenarnya hanya tambahan saja supaya saya tidak bingung, ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian saya tutup saja, ya, tutup. Kemudian saya ambil dari barang dan jasa ini, saya perbaharui, lalu saya klik impor grup. Tadi impor Excel, sekarang impor grup, ya. Nah, di impor grup ini saya tinggal ambil. Nah, Anda perhatikan contoh filenya ini, kalau saya klik di contoh file, ya, download file saja. Nah, saya klik open, ya. Nah, jadi contoh filenya itu seperti ini, ya, kode barang, barang grup, kode rincian, kuantitas, dan satuannya saja, ya. Nah, jadi berbeda seperti yang saya buat di sini, ya, di barang grup. Nah, ini dia. Berbeda kenapa? Ini hanya sebagai tambahan saya aja supaya saya bisa lihat, oh, ini barang grup ini rinciannya apa ya di dalamnya. Ada nama barangnya, jadi tidak bingung. Oke, sekarang saya tutup saja, ya. Saya tutup saja dan saya akan upload, ya, barang grup tadi. Ini saya tutup semua. Nah, ini saya upload, klik di sini, lalu barang grup, klik unggah. Nah, jadi yang masuk hanya kolom kode barang, kode rincian grup, kuantitas, dan satuan saja, ya. Klik lanjutkan. Nah, cukup klik lanjutkan. Jadi jangan klik yang ini, ya, jangan update, karena pasti berbeda-beda setiap grupnya. Jadi kita klik lanjutkan. Jadi kalau ada error kita bisa tahu errornya apa. Nah, 45 data berhasil diproses. Nah, jadi bedanya adalah Anda perhatikan jenis barang grup ini. Sekarang kalau saya klik masker, maka sekarang rincian grupnya sudah ada, ya. Jadi dia akan memotong ini sebanyak 10 pieces, ya, masker. Nah, jadi ini sebanyak 10 pieces di grup akan memotong masker yang kodenya terakhir 25 ini sebanyak 10. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Oke, nah, sudah cukup jelas, ya. Oke, sampai di sini maka kita sudah berhasil membuat daftar barang masuk ke dalam Accurate Online. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mengimpor aset tetap.